Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden 2024 yang akan datang. Sebagaimana kita lihat teman-teman, 3 kandidat calon presiden sudah menyampaikan gagasannya di ruang publik, yaitu Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Dan kali ini warga masyarakat berhak untuk menentukan dengan sukarela siapakah calon presiden yang akan diberikan mandat untuk menjadi presiden 2024. Jadi warga masyarakat bebas memilihnya, apakah pilih Prabowo, Anies, ataupun Ganjar Pranowo. Tetapi kalau kita melihat gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ini luar biasa teman ya, seperti kasus Rempang. Pak Anies sudah menjabarkan sedemikian rupa bagaimana bisa mengkonsolidasikan terkait kasus yang ada di Rempang. Dan itu salah satu pikiran yang luar biasa dari Pak Anies Baswedan, bagaimana cara menyelesaikan kasus di Rempang. Intinya ada komunikasi, ada diskusi yang melibatkan warga masyarakat. Sehingga walaupun misalkan diskusi itu panjang, tetapi endingnya nanti ada keputusan yang sama-sama bisa win-win solution. Artinya sama-sama ada solusinya. Tidak seperti ini yang terjadi, warga masyarakat ini turun ke jalan memprotes, kemudian menghalang-halangi petugas untuk menjalankan tugasnya, karena memang belum clear, belum selesai urusannya. Jadi yang terjadi di lapangan seperti itu. Dan inilah cara Pak Anies untuk menyelesaikan masalah, karena Pak Anies sudah pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tentu saja beliau sudah paham bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan seperti yang terjadi di Rempang Galang. Indonesia. Pertama-tama kepada Bapak Joko Widodo, tolonglah jangan kami dikeluarkan dari kampung halaman kami sendiri, karena kami di sini sudah 200 tahun. Soalnya saya masih pegang surat tanah. Surat tanah ada ya Kak? Ada. Kami bayar pajak ya setiap tahun. Ada. Bayar pajak? Bayar pajak. Guys, untuk masyarakat Pulau Rempang Galang, tepatnya di Tanjung Bandun ini, bayar pajak PBB? Iya. Ya itu komunikasi yang kurang baik lah. Saya kira kalau warga ajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog.
bicarakan baik-baik. Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua, dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, dan kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Nah teman-teman, kali ini ada berita yang cukup menarik dari GNPF Ulama dan FPI yang informasinya sudah menutup pintu untuk mendukung Prabowo di 2024. Nah, setelah Prabowo kalah di Pilpres 2019, ini banyak pendukung Prabowo yang menginginkan supaya Prabowo di luar pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi justru Pak Prabowo ini masuk dalam koalisinya Jokowi dan menjadi Menteri Pertahanan sampai sekarang. Jadi seorang kandidat calon presiden kalah dalam pemilu, ini malah menjadi menterinya dari pesaingnya. Ini yang membuat kecewa banyak pendukung dari Pak Prabowo, sehingga di 2024 yang akan datang ini sudah ada sinyal bahwa GNPF Ulama dan FPI tidak akan mendukung Prabowo Subianto. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya ini ada berita dari CNN Nasional. GNPF Ulama hingga FPI tutup pintu dukung Prabowo di Pilpres. Ketua Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 Yusuf Martak mengatakan PA 212, GNPF Ulama dan Front Persaudaraan Islam menutup pintu untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Nampaknya insya Allah begitu, tidak dukung Prabowo, insya Allah nampaknya begitu, mudah-mudahan. Kata Yusuf menjawab pertanyaan wartawan apakah tertutup untuk dukung Prabowo di Pilpres 2024 ketika ditemui di Menara Hijau, Jakarta, Rabu 20 September 2023. Yusuf bercerita pengalaman Pilpres 2019 yang lalu. Saat itu pihaknya telah mendukung Prabowo sebagai capres. Namun ia menganggap dukungan ulama, umat hingga emak-emak yang telah diberikan kala itu ditinggal begitu saja oleh Prabowo usai Pilpres 2019 berakhir. Padahal dukungan ke Prabowo, kata Yusuf, diberikan secara sukarela tanpa dibiayai sedikit pun. Itu umat yang berjuang begitu kuat sejak 8-9 bulan. Para ulama, habaib, emak-emak akhirnya ditinggal begitu saja, kata Yusuf. Tapi akhirnya ditinggal begitu saja. Soal bergabungnya ke pemerintahan terpilih itu bukan masalah bagi kita. Tapi bagaimana dengan pejuang-pejuang yang berjuang? Ada yang di tahanan, di rumah sakit, Habib Rizik tak bisa kembali ke Indonesia, tambahnya. Karena itu ia memastikan PA 212, FPI dan GNPF Ulama tak ingin jatuh ke lubang yang sama. Baginya pihak yang mengulangi kesalahan seperti demikian ibarat keledai. Meski begitu, ia mengatakan Muhammad Rizik Syihab bersama PA 212, GNPF Ulama dan FPI saat ini masih mengkaji arah dukungan di Pilpres 2024. Ia mengatakan sikap Habib Rizik dan organisasi Tripilar tersebut masih dalam tahap wait and see. Maka kami sedang mengkaji. Tadi malam kita rapat panjang dari jam 19.00 sampai jam 22.00 WIB malam dengan Habib Rizik. Kita dalam status masih wait and see, kita masih melihat, kata dia. Bisa jadi kita salurkan dukungan ini sebelum pendaftaran atau setelah pendaftaran. Kita nggak mau seperti membeli kucing dalam karung, tambahnya. Lebih lanjut, Yusuf menegaskan sudah menutup pintu ke Capres Prabowo sehingga tidak ada komunikasi terkait dukungan Pilpres 2024. Enggak, dari pihak Prabowo tidak ada komunikasi secara formal dan memang kita tak buka pintu, katanya. CNN sudah menghubungi jubir Prabowo Subianto Daniel Simanjuntak namun belum direspon. CNN juga sudah menghubungi Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman namun belum juga direspon. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, membocorkan percakapan santai
Prabowo Subianto soal yang pernah dekat dengan kelompok intoleran. Yaitu memang kita kritisi, tapi beliau dalam percakapan santainya tersirat saya lupa kata-kata persisnya, tersiratnya beliau menyeratkan, penyesalanlah pernah mengambil langkah itu, ujar Kris dalam kanal YouTube Total Politik Sabtu 12 Agustus 2023. Menurut Kris, Prabowo sempat berkelakar bahwa ada salah satu tokoh yang merapat ke pihak lain dan menjadi lawan politik bagi Menteri Pertahanan itu. Jadi ketika ada salah satu tokoh yang tadinya enggak ke situ, beliau goyorannya begini, saya sekarang ke sini, kenapa beliau ke sana? Begitu, jadi kurang lebih gitu ucapnya. Ia merasa pernyataan Prabowo itu seakan menggambarkan sebuah penyesalan. Akan tapi Kris mengaku tak menanyakan hal itu lebih lanjut kepada Prabowo. Jadikan tersiratnya penyesalan. Saya juga enggak berusaha mendalami nanya lebih jauh. Yang saya tangkap begitu, kata Kris Natali. Itu sahabat Enjoy Channel terkait perkembangan politik nasional mengenai calon presiden dan wakil presiden yang hari-hari ini memang tokoh-tokoh calon presiden itu sudah menyampaikan ke publik gagasan-gagasannya mengenai Indonesia ke depan. Memang seorang calon presiden dibutuhkan ide dan gagasan. Yang dibutuhkan mereka bukan uangnya, tetapi ide dan gagasannya untuk mengatur Indonesia yang jauh lebih baik. Karena uangnya itu sudah ada, yaitu di APBN. Oleh karena itu, seorang presiden itu tidak terlalu sulit untuk mengatur pemerintah, karena semua sudah tertata, sistem sudah tertata. Hanya memperbaiki sistem itu agar menjadi lebih baik. Dan yang lebih penting adalah bagaimana seorang presiden itu punya keperpihakan kepada rakyat, kepada masyarakat. Jadi seperti kasus di Rempang, ini warga masyarakat hanya bisa berteriak kepada pemerintah agar mengubah kebijakannya, dan pemerintah itu hadir, negara hadir dalam kasus di Rempang tersebut. Artinya melindungi warga masyarakat. Jangan pemerintah itu hanya berpihak kepada para pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan di sana. Jadi apapun alasannya, namanya warga masyarakat itu harus dilindungi hak-haknya. Dilindungi dari rasa takut. Jangan sampai rakyat itu berhadapan dengan aparat. Kalau sampai berhadapan dengan aparat, maka rakyat itu yang kalah. Karena rakyat tidak punya senjata. Oleh karena itu, di sini diperlukan hadirnya negara untuk melindungi rakyatnya. Memang benar bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Tapi dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait GNPF Ulama, kemudian FPI, Habib Rizik, PA 212 yang kelihatannya sudah menutup pintu kepada Pak Prabowo Subianto dalam pencapresan di 2024 yang akan datang. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.